Rasulullah itu haji sekali saja terus meninggal biar tidak merepotkan umatnya. Umpama dulu Rasulullah itu haji bolak-balik, ya umatnya itu ngoyo haji. Wong itu sekali saja si akeh wong kepengin haji bolak-balik. Apalagi andaikan dulu Rasulullah itu haji berulang kali, maka dibikin oleh Allah sekali saja kemudian dipanggil supaya umatnya itu kalau sudah melaksanakan ibadah haji walaupun hanya satu kali itu sudah merasa lega. Yang penting lanjutannya. Haji itu makbul dan tidaknya itu adalah lanjutan. Tambah api ya berarti haji ini mabrur, ini pancet ya mabur. Nah itu kata Aisyah, saya haji, ternyata waktu itu haji Rasulullah yang terakhir. Faminna, di antara kami, kita maksudnya Rasulullah, Aisyah, sahabat-sahabat yang lain, man ada orang ahalla, yang ahalla itu dari kata ahalla itu maknanya membaca talbiyah. Ahalla yuhilu. Ada yang awal kalimatnya itu halala yuhallilu. Jadi tahlilan. Nah, kalau tahlil itu membaca la ilaha illallah. Tapi kalau ahalla itu membaca talbiyah. Kata Aisyah, waktu kami berangkat itu ada di antara kami yang membaca talbiyah bi umratin dengan niat umrah. Artinya membaca labbaik Allahumma umratan. Wa minna man ahalla bi hajjin. Tapi ada juga yang ketika membaca labbaik itu bukan umratan tetapi labbaika hajjan. Padahal itu bersama-sama, ada Rasulullah, ada sahabat-sahabat yang lain, ada Aisyah. Ya, kata Aisyah, saya lihat waktu itu para sahabat itu beda-beda niatnya. Ada yang baca labbaik Allahumma hajjan, ada yang baca labbaik Allahumma umratan. Wa minna man ahalla bi hajjin wa umratin. Ada yang bacanya itu didobel, labbaik Allahumma hajjan wa umratan. Wa ahalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil haji. Rasulullah talbiyah dengan menyebut haji. Itu beda-beda. Ada sahabat yang bilang labbaik Allahumma hajjan. Ada yang labbaik Allahumma umratan. Ada yang bilang labbaik Allahumma hajjan wa umratan. Ada 3 macam. Rasulullah sendiri mengatakan labbaik Allahumma hajjan. Nah, dari 3 macam ini kemudian di hukum fikih ulama bikin klasifikasi. Kalau orang yang bilang labbaik Allahumma hajjan, itu berarti dia niatnya itu mendahulukan haji. Mendahulukan haji itu ya ketika dia sudah masuk Masjidil Haram, niatnya haji, ya sudah, tawaf itu niat tawaf haji, bukan tawaf umroh. Nah, kalau niatnya tawaf haji, maka dia tidak boleh melepas pakaian ihramnya sampai tuntas melaksanakan haji dan umroh. Jadi berat. Begitu niat haji, wis pokoknya nggak boleh, harus menjaga semua yang diharamkan, termasuk
Misalnya terus nyeblek lamuk, pakaian ihram itu tidak boleh, digigit nyamuk terus dipateni, ini kena denda, bayar dam. Kokor-kokor rambutnya bodol, kena dam. Nah itu yang dilakukan Rasulullah, labbaik Allahumma hajjan. Maka itu kemudian ada yang bilang itu namanya haji ifrad, mengutamakan haji dulu, nah, nanti umrohnya belakangan. Dan itu yang paling berat. Yang lain ada yang labbaik Allahumma umrotan, umroh dulu. Nanti setelah tawaf, sa'i bisa dilepas, santai, nunggu nanti waktu haji. Itu namanya haji tamattu, seperti yang sering kita lakukan. Lah ada yang disebut haji qiron, yang niatnya double tadi, labbaik Allahumma hajjan wa umrotan. Nah ini yang sekarang tidak populer, karena niat double itu prakteknya sama saja dengan haji ifrad tadi, sama dengan yang dilakukan Rasul. Makanya Rasulullah itu ada perbedaan pendapat. Ada yang bilang Rasul itu hajinya haji qiron karena langsung nyambung. Ada yang bilang itu namanya haji ifrad, mengutamakan haji dulu baru nanti umroh. Jadi Rasulullah itu waktu haji tidak seperti kita. Begitu masuk Mekah tawaf sampai selesai haji, sampai tahallul dan sebagainya, itu tidak lepas pakaian. Betul-betul menjaga. Makanya ya itu hanya sekedar dalam bahasan fikih. Prakteknya ya kita nyatanya kalau Indonesia khususnya, dari saya lahir sampai sekarang tuh tidak pernah ada orang cerita haji ifrad. Rata-rata wis tamattu semua. Ada haji ifrad itu soro. Berarti 1,5 bulan itu wis harus ya iso-iso ke atas barang. Harus hati-hati betul. Mandi apalagi sekarang pakai sabun wangi-wangi, tidak boleh. Nah, zaman Rasulullah ya sekadar sabun-sabun, pokoknya kalau sabun itu ya pakai apa istilahnya dedaunan yang kayak wong desa biyen digosok sampai damen sikile, itu sabunnya orang tani zaman dulu. Lah dulu zaman Rasulullah juga begitu. Nah, makanya ada istilah istinja, bersih-bersih tapi pakai batu. Nah orang-orang tani di desa itu dulu banyak yang ngamalkan model tradisi mandinya Rasulullah. Gak ono sabun, suket ae digosok-gosok nawake, wadang sikile digosok ambek watu utawa boto. Wong untu ae ya odolan ambek boto dideplok. Zaman dulu. Di desa-desa itu termasuk di tempat saya dulu itu. Masjid itu kan ya nggak ada tempat mandi, ya jublangan. Terus nanti dikasih batu putih itu untuk tangga. Pundak-pundakan itu yang namanya batu yang bagian atas itu kerowak-kerowak. Ditutuki wong-wong kayak. Tapi zaman dulu begitu. Nah ini masalah namanya wujuhul ihram. Modelnya orang niat haji itu ada haji ifrad, ada haji tamattu, ada haji qiron. Nah yang berjalan sekarang hanya 2, ifrad dengan tamattu. Tapi ifrad itu ya orang-orang khusus, biasanya dari Yaman, dari orang-orang sekitar sana yang masih mengikuti tradisi kuno, itu ada yang beberapa begitu. Jadi 1,5 bulan itu niat.
Jadi wong Bambung lah istilahnya. Wong haji itu kan memang kayak wong Bambung, masih sugih nek kono gak ketak sugihne, padha melarati. Padha butuhe. Cuma sekarang fasilitas modern ya nggak ada bedanya. Haji wong biyen ya soro temen.